Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Masih dengan saya di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional. Pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menyangkut tentang neraca pembayaran. Ya. Adapun beberapa topik ya selain neraca pembayaran, kita juga akan membahas sedikit tentang mekanisme penyimbangan di dalam neraca pembayaran. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, demi kelancaran perkuliahan kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang super prima, sehingga bisa dengan lancar nantinya menyerap apa yang saya paparkan kali ini. Nah, baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya mengingatkan bahwa mohon bisa menyiapkan ruangan yang layak untuk kuliah kita hari ini, ya, sehingga kalian tidak mendapatkan gangguan dari hal-hal yang kiranya bisa mengganggu jalannya perkuliahan kita. Nah, untuk itu juga mohon menyiapkan alat tulis ya, atau apapun untuk mencatat hal-hal apa saja yang kira-kira nanti menjadi garis besar ataupun juga menjadi catatan-catatan khusus dalam perkuliahan kita. Baiklah, di dalam perkuliahan kita kali ini kita akan membahas tentang neraca perdagangan. Nah, ada beberapa sub capaian pembelajaran materi kita kali ini di dalam mata kuliah ekonomi dan bisnis internasional. Pertama yaitu tentang neraca pembayaran itu sendiri, ya, definisinya apa, kemudian faktor-faktor apa saja yang nanti terkait dengan neraca pembayaran. Kemudian juga kita membahas tentang mekanisme penyimbangan di dalam neraca pembayaran. Nah, karena pembahasannya ini sangat panjang mungkin nanti dan detail, mohon kalian bisa dengan cermat melihat paparan saya dan juga mencatat apa yang menjadi catatan-catatan khusus ya. Karena ini materinya agak sedikit panjang karena kita membahas akan lebih mendalam gitu ya. Baiklah, di dalam neraca pembayaran ya, walaupun kita sudah membahasnya di dalam mata kuliah sebelumnya, ada di mata kuliah makroekonomi. Kemudian sebetulnya apa sih yang terkait dengan neraca pembayaran? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ya, kira-kira di dalam pembayaran internasional itu ada apa saja? Ya. Di dalam pembayaran atau di dalam konsepsi pembayaran internasional, kita mengenal ada dua hal, yaitu ada devisa dan juga ada kurs valuta asing, ya, atau nilai tukar mata uang. Di dalam perkuliahan kita sebelumnya, saya sudah membahas juga tentang sedikit tentang kurs valuta asing, ya. Nah, tapi saya akan mencoba untuk mengingatkan dalam garis besar saja, tidak terlalu mendalam karena sudah saya bahas di minggu kemarin. Devisa,
kalau kita bicara tentang devisa, devisa ini apa sih sebetulnya? Nah, kita jabarkan di dalam definisi bahwa devisa ini merupakan semua barang atau juga kekayaan suatu negara yang bisa digunakan untuk alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Jadi sifatnya adalah convertible. Bisa itu dalam bentuk mata uang, bisa itu bentuk dalam aset, atau juga surat berharga. Ya. Nah, ini yang terpenting adalah sifatnya adalah liquid dan bisa digunakan dengan cepat. Nah, ini devisa. Tetapi kalau devisa berarti adalah bisa dikatakan ini cadangan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara. Ya. Nah, ini kita bicara tentang devisa. Devisa itu bisa kita lakukan pembayaran menggunakan devisa, ya, atau alat-alat kekayaan atau kekayaan negara sebagai alat pembayaran suatu pembayaran internasional, atau juga kita bisa mendapatkan devisa dari berbagai hal, misalnya pajak luar negeri, atau juga pajak ekspor, atau juga pajak impor. Nah, kemudian kita bicara juga tentang valuta asing. Ini kemarin sudah ya. Nah, valuta asing ini merupakan nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri kita. Ya, jadi perbandingannya nih, ya, misalnya saya ambil contoh 1 US dollar, ya, itu sama dengan atau sebanding dengan 13.000 atau 15.000 rupiah, gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang kurs valuta asing. Nah, kita tahu kalau kita bicara tentang devisa tadi, ya, devisa ini, nah ini tadi ya saya sebutkan tadi, devisa ini kita dapat dari mana sih? Apa saja yang menjadi sumber-sumber dari devisa? Nah, pertama, devisa bisa didapatkan dari kegiatan ekspor. Nah, bukan kegiatannya, tetapi kegiatan ekspor ini kan setiap ekspor harus membayar pajak. Ya. Nah, ada kebijakan fiskal bagi negara kita ataupun negara lain. Ya. Nah, kemudian selain ekspor, kita juga bisa mendapatkan sumber devisa dari perdagangan jasa. Wah, ini banyak sekali ya. Kalau tadi ekspor ini juga kalau ekspornya lebih tinggi dibandingkan impornya, ini akan menambah cadangan devisa. Gitu. Tapi kalau impornya lebih besar, kemungkinan devisa kita juga bisa berkurang, gitu ya, karena mungkin ada pembayaran internasional yang sifatnya tidak dibayar dengan kurs kita atau mata uang Indonesia, rupiah, tetapi dibayar dengan mata uang luar negeri atau mata uang pembayaran internasional seperti US dollar. Maka otomatis kita akan terganggu kalau impor kita lebih tinggi dibandingkan tingkat ekspor kita. Kemudian juga perdagangan jasa. Ini juga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Kemudian juga ada kegiatan pariwisata. Nah, ini kalau banyak turis yang datang ke suatu negara atau suatu daerah di negara tertentu, otomatis nanti ketika mereka membelanjakan sejumlah uang, ini akan menguntungkan bagi masyarakat setempat. Nah, bagaimana dengan turis yang datang dari luar negeri? Nah, kita tahu bahwa apabila banyak mata uang asing yang ditukarkan ke dalam rupiah atau ditukarkan ke mata uang rupiah, otomatis rupiah kita akan menguat. Nah, dari mana? Salah satunya adalah dari kegiatan pariwisata. Ya, kalau turis asing masuk ke Indonesia, dia kan bawa uang. Nah, dengan uangnya yang dibelanjakan di Indonesia, ini akan menguatkan perekonomian kita, dan juga kita akan mendapatkan devisa
dari selisih nilai tukar mata uang dari negara asing atau dari turis asing yang membawa uangnya, misalnya dari Amerika dia bawa dolar, dolarnya kemudian ditukarkan ke rupiah, otomatis nanti kan nilai rupiah akan menguat. Ya. Jadi kegiatan pariwisata juga bisa mendukung pendapatan devisa bagi negara. Kemudian juga ada pinjaman luar negeri. Nah, ini pinjaman luar negeri ini juga sumber devisa juga ya. Kita tahu bahwa utang itu merupakan juga kekayaan di dalam struktur neraca. Kemudian juga juga selain pinjaman luar negeri, ada juga hibah dan hadiah dari luar negeri. Ini juga sumber dari devisa kita. Dan pendapatan devisa juga bisa didapat dari warga negara yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, gitu ya. Nah, ini biasanya kan ada pendapatan dari pajak, ya, kemudian ada juga pendapatan cukai dan lain-lain, sehingga devisa negara kita ini bisa menguat, gitu ya. Apabila reserve kita atau devisa kita ini memiliki jumlah yang besar, maka kita akan bisa paling tidak membiayai pembayaran internasional atau juga memiliki kekuatan perekonomian yang bisa dikatakan kuat, gitu ya, kalau cadangan devisanya kuat. Nah, ini tadi adalah sumber-sumber devisa yang kira-kira bisa menguatkan negara kita, gitu ya, kalau konteksnya kita di dalam devisa. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang devisa, tadi sudah sumber-sumber devisa, terus fungsinya apa devisa ini? Nah, ini fungsinya adalah pertama untuk pembayaran antar negara, tadi ya, bisa melalui LOC ya, atau juga LOI, gitu ya, tergantung pembayarannya seperti apa. Kemudian juga pembayaran antar negara bisa juga karena ada utang, ya, utang negara, misalnya ke negara lain atau ke badan keuangan atau lembaga keuangan internasional seperti IMF misalnya, atau CGI dan lainnya, atau juga ADB. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai cadangan moneter negara. Nah, ini biasanya negara melakukan kebijakan moneter dengan mengeluarkan kebijakan melalui mungkin bank sentral, ya, Bank Indonesia, yang mensupport nilai kurs kita supaya kurs kita tidak melambung tinggi, gitu ya, kalau adanya lonjakan-lonjakan nilai tukar mata uang tertentu terhadap rupiah, gitu ya, terutama bagi kegiatan ekspor dan impor. Ya. Kemudian juga sebagai satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional. Jadi devisa ini juga sebagai ukuran. Kalau devisa kita ini tinggi, maka bisa dikatakan bahwa perdagangan internasional kita maju. Gitu ya. Tetapi kalau pendapatan devisanya kita lemah, maka bisa dikatakan mungkin ekspor kita kurang, ya, ke negara lain. Nah, untuk itu biasanya pemerintah mendorong pengusaha-pengusaha dalam negeri dengan melakukan stimulasi perekonomian, bisa melalui kebijakan suku bunga, ya, baik itu suku bunga bank sentral maupun suku bunga bank umum, kemudian juga bisa melalui keringanan pajak, ya, dari kebijakan fiskal atau yang lainnya, gitu ya, atau juga kebijakan moneter, ya, dengan menggelontorkan sejumlah uang, ya, dari cadangan devisa kita untuk menstabilkan perekonomian atau menstabilkan nilai kurs mata uang kita. Nah, kemudian juga sebagai cadangan atau penimbun kekayaan. Ini cadangan ini diperlukan ketika pemerintah membutuhkan uang lebih untuk
government debt-nya atau public debt-nya, ya. Seperti misalnya ada anggaran-anggaran pemerintah yang mungkin tidak dianggarkan sebelumnya, gitu ya. Seperti anggaran-anggaran kebencanaan, ya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, atau juga anggaran-anggaran ad hoc di dalam RAPBN, ya, sehingga nanti masih ada anggaran selain anggaran yang sudah direncanakan. Nah, devisa juga bisa digunakan untuk keperluan hal itu, atau juga devisa juga bisa digunakan dalam keadaan darurat atau keadaan genting negara, gitu. Bisa dalam kondisi bencana, kemudian kondisi perekonomian yang genting, atau juga perang, gitu ya. Nah, semua itu diatur dalam suatu undang-undang. Nah, berikutnya fungsi devisa juga sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional. Ini tadi saya sudah bahas di depan, ya. Nah, ini tadi fungsi devisa. Kemudian kalau kita tadi sudah bicara devisa, kan ada lagi satu lagi, yaitu bicara tentang kurs atau nilai tukar mata uang. Nah, faktor perubahan kurs itu apa saja? Nah, bisa kita lihat bahwa sistem kurs yang dianut dalam suatu negara ini yang seperti apa. Nah, ini akan mempengaruhi perubahan kurs mata uang kita terhadap mata uang negara lain, gitu ya. Kemudian selera masyarakat ini yang seperti apa? Apakah dengan dinaikannya suku bunga Bank Sentral Indonesia, suku bunga Bank Sentral kita atau Bank Indonesia menaikkan suku bunga yang diakibatkan karena efek dari naiknya suku bunga The Fed di Amerika, sehingga investor mungkin ingin menarik modalnya dari Indonesia. Ya, banyak investor dalam bentuk US dollar mungkin. Nah, hal ini kalau US dollar-nya naik, banyak yang beli dari rupiah, kemudian dijadikan US dollar yang menguat. Gitu. Nah, kemudian apabila terjadi misalnya resesi atau kondisi perekonomian yang tidak stabil, seperti yang diakibatkan mungkin karena kondisi politik, ya, atau juga yang lainnya, ini juga mengakibatkan sentimen-sentimen, baik itu sentimen positif maupun negatif, ya, terhadap perubahan kurs. Nah, yang seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih, kalau kita lihat selera masyarakat ini, wah, daripada saya pegang rupiah, kayaknya mendingan saya pegang US dollar saja, gitu ya. Nah, ini kan juga dengan selera masyarakat yang seperti itu, kita juga bisa memprediksi nih, kalau semua masyarakat pegang US dollar, otomatis mata uang kita, ya, rupiah ini akan melemah, gitu ya. Nah, bagaimana menguatkannya? Menguatkannya adalah dengan dengan corporate action, gitu ya. Bahwa semua perdagangan misalnya harus dilakukan dengan transaksi rupiah di dalam negeri. Kita tahu beberapa tahun ini Indonesia sudah menerapkan hal itu. Ya, semua perdagangan di dalam negeri itu harus menggunakan mata uang rupiah. Jadi tidak menggunakan mata uang lain. Hal ini juga menguatkan nilai kurs kita. Tetapi kan pemerintah mungkin kurang kuat, ya, untuk mengawasi hal tersebut, gitu ya. Nah, tetapi kita harus tetap optimis, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena sekali lagi kalau kita tidak menggunakan mata uang kita untuk pembayaran, otomatis kita
kehilangan kekuatan dalam nilai tukar mata uang kita terhadap nilai tukar mata uang negara lain, gitu ya. Bisa terhadap pound sterling, bisa terhadap US dollar atau US Singapura atau yang lainnya. Makanya kita harus benar-benar cermat dalam menyiasati pembayaran-pembayaran yang sifatnya harus dalam bentuk rupiah, gitu ya. Nah, karena ini akan mempengaruhi nilai tukar mata uang kita. Nah, ini tadi selera masyarakat, ya. Nah, itu tadi bicara kalau kita bicara investasinya banyak keluar atau jumlah tertentu dan jumlah uang tertentu itu keluar. Nah, ini otomatis juga investasi yang di dalam negeri juga mengalami penurunan. Kemudian selera masyarakat itu lebih menukarkan uangnya ke mata uang asing karena lebih stabil, gitu ya, sehingga mata uang kita juga melemah. Nah, kemudian juga bisa dilihat perubahan kurs melalui keadaan neraca pembayaran dan juga adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi. Ya, ini kalian cari ya tentang kebijakan devaluasi. Kalau waktu itu kan kita pernah juga merencanakan adanya pemotongan nilai tukar mata uang kita, misalnya ada rencana pada waktu itu 100.000 menjadi 100, gitu ya, menghilangkan 30 di belakang titik, gitu ya. Kemudian 1.000 menjadi Rp1, 100.000 menjadi Rp100 dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan perekonomian dan merevitalisasi perekonomian. Tetapi banyak kalangan yang menentang hal itu, ada juga yang pro juga, tetapi mungkin sosialisasinya yang harus dikuatkan oleh pemerintah. Kenapa hal ini harus dilakukan? Nah, ini nanti kalian bisa bahas mengenai devaluasi dan revaluasi. Kemudian perubahan kurs juga dipengaruhi oleh keadaan kurs antar negara maju. Nah, kalau negara majunya itu kursnya naik, ya, maka kita dimungkinkan juga bisa naik atau juga bisa turun, ya, tergantung dari keadaan kondisi perekonomian. Seperti yang dilakukan misalnya di Amerika, karena Amerika sangat terganggu neraca pembayarannya, kemudian mereka menaikkan suku bunga. The Fed mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga, otomatis yang tadi saya sebutkan, kita sebagai negara berkembang ada hubungannya dengan negara maju, yaitu banyak investor-investor dari negara maju yang mendeliver uangnya atau menanamkan uangnya sebagai modal di dalam negeri atau di Indonesia untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau ini keluar, maka ya otomatis kurs kita juga akan mengalami perubahan-perubahan. Kemudian juga perubahan kurs bisa diakibatkan dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Kalau kita tahu beberapa minggu yang lalu kita juga bicara tentang forex, ya, atau foreign exchange, ya. Ini adanya perdagangan mata uang. Ini juga akan mempengaruhi perubahan kurs. Nah, ini tadi faktor-faktor perubahan kurs. Kemudian apa saja nih sistem kurs valuta asing? Nah, tadi kan ada nih ya sistem kursnya yang seperti apa. Pertama, ini juga sudah saya bahas kemarin, ya, ada kurs tetap atau fixed exchange rate, kemudian kurs mengambang, ya, atau floating exchange rate, ya. Oh ya, sebelumnya di kurs tetap ini contohnya kemarin juga saya sudah sampaikan juga di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Kurs tetap ini dilakukan pada waktu era presidensi Soeharto di Indonesia, ya, bahwa Soeharto menetapkan sistem kurs valuta asingnya adalah kurs tetap, sehingga
cadangan devisa digunakan untuk menstabilkan ya, nilai valuta. Kemudian juga kurs mengambang ya atau floating exchange rates. Nah, ini kita sekarang ya. Sekarang kita menggunakan floating exchange rates, yaitu kurs valuta asing yang diserahkan ke dalam mekanisme pasar. Jadi tergantung permintaan dan penawaran yang ada di dalam pasar uang kita. Kemudian juga ada kurs stabil, ya, dan juga ada kurs multiple atau multiple kurs. Ya. Nah, ini adalah sistem-sistem kurs valuta asing. Ya, ada fixed exchange rate, kemudian ada floating exchange rate, ada stable exchange rates, dan juga multiple exchange rates. Oke. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah bahas tentang sistem pembayaran internasional, sistem kurs valuta asing, kemudian sistem pembayaran internasional kita yang seperti apa? Nah, jadi nanti kan kita bicara juga tentang cara pembayaran internasional seperti apa dan juga neraca pembayarannya seperti apa. Nanti kita baru masuk ke arah sana gitu ya. Kita baru interface aja ini. Sebelum kita bicara tentang cara pembayaran internasional, maka kita harus tahu dulu nih sistem pembayaran internasional itu seperti apa. Ya. Nah, sistem pembayaran internasional ini itu perangkat kebijakan atau juga institusi atau juga praktek peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Ya, ini kita bicaranya kurs ya, berarti ya sistem pembayaran itu adalah bisa dikatakan bahwa ini adalah kurs. Nah, melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan ya yang tadi ya sistem yang digunakan apa, misalnya fixed exchange rates atau floating exchange rates atau juga praktek-praktek dan peraturan-peraturan yang membuat kurs kita mengalami perubahan gitu ya. Nah, ini adalah sistem pembayaran internasional. Nah, kemudian cara pembayaran internasional itu bagaimana? Nah, pertama adalah bagaimana kita bisa memiliki cash in advance ya, atau prepayment. Ya, kita kalau dalam suatu project ya cash in advance itu adalah uang yang dibayarkan lebih dulu sebelum semua barangnya diterima gitu atau sebelum proyeknya selesai gitu ya. Ini cash in advance atau juga prepayment. Kemudian juga ada open account atau kita membuka rekening bersama. Di dalam negeri maupun di luar negeri kita pakai satu account gitu ya. Dari bank tertentu, misalnya bank yang ditunjuk oleh bank asing ya, di dalam negeri kita apa, atau dari dalam negeri yang ditunjuk bank kita, perwakilan di luar negeri itu bank apa gitu. Atau juga kita memiliki commercial bills ya, atau bills of exchange ya. Kemudian juga bisa juga melalui pembayaran kompensasi atau private compensation ya, bisa melalui banyak hal ya private compensation ini. Kemudian juga bisa melalui letter of credit yang dikeluarkan dari bank dalam negeri maupun dari luar negeri gitu ya. Jadi letter of credit ini artinya gini, surat pembayaran yang dikeluarkan oleh salah satu bank di dalam proses pembayaran ekspor maupun impor. Nah, ini kita bicara letter of credit. Nah, ini adalah cara-cara pembayaran internasional. Jadi ada beberapa nih, ada cash in advance, kemudian open account ya, ini pembukaan rekening bersama, kemudian commercial bill of exchange, kemudian juga private compensation dan juga letter of credit. Nah, ini adalah cara-cara pembayaran internasional. Kemudian
kalau kita sudah bicara tentang pembayaran internasional, nah kita baru masuk nih neraca pembayaran itu yang seperti apa. Kita tahu bahwa di dalam neraca pembayaran atau balance of payment ini merupakan dokumen-dokumen yang disusun secara sistematis untuk mengikhtiarkan atau mengikhtiarkan seluruh transaksi. Jadi seluruh dokumen-dokumen dari transaksi ekonomi antara penduduk di dalam negeri atau residen suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu, misalnya periode 1 tahun gitu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya neraca pembayaran kita ini mengalami kenaikan atau mengalami kemunduran gitu ya. Nah, ini adalah neraca pembayaran. Dan jadi bisa dikatakan bahwa neraca pembayaran merupakan dokumen-dokumen sistematis yang mengikhtiarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk di negara satu dengan negara yang lainnya. Gitu. Jadi bisa kita tahu ya, neraca pembayarannya positif atau negatif atau nol. Baiklah. Kemudian kita bicara tentang komponen-komponen apa saja di dalam neraca pembayaran. Kita akan membahas tentang adanya neraca transaksi berjalan, kemudian atau current account, kemudian ada juga neraca perdagangan ya, atau balance of trade, kemudian neraca jasa atau service account, ada juga neraca transaksi sepihak atau unilateral account, kemudian ada neraca modal atau capital account, dan juga perubahan cadangan devisa atau reserve account. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi komponen neraca pembayaran adalah ini semua ya. Current account, balance of trade, service account, unilateral account, capital account, dan juga reserve account. Nah, kemudian bagaimana ya mekanisme penyiimbangan? Nah, mekanisme penyiimbangan itu yang seperti apa ya? Nah, mari kita lihat dulu ya sejarah dari mekanisme penyimbang di Indonesia, bahwa kita sudah melakukan mekanisme ini ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan neraca pembayaran di Indonesia ya, bahwa neraca perdagangan Indonesia ini selalu surplus dari tahun ke tahun. Nah, artinya apa? Artinya ekspor atau nilai ekspor kita lebih besar dibandingkan nilai impor barang kita. Gitu ya. Sehingga neraca perdagangan kita mengalami surplus. Nah, ini ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu, walaupun mungkin nilainya tidak terlalu tinggi nilai antara nilai impor dan ekspornya, tetapi kita selalu mengalami surplus. Nah, adapun neraca transaksi yang berjalan ini umumnya defisit. Ya. Tetapi tahun 1979 sampai dengan tahun 90 dan juga tahun 80 sampai dengan 81. Ini ada akibat defisit pada transaksi jasa. Artinya ekspor jasa ini lebih kecil dibandingkan impor jasa. Jadi bisa dikatakan komoditi ekspor kita atau jasa yang ditawarkan oleh negara kita, industri jasa dari negara kita, ini tidak banyak dijual di luar negeri. Ya, sehingga jasa luar negeri ini lebih tinggi nilainya dibandingkan
industri jasa di dalam negeri yang dijual ke luar negeri. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa ekspor jasa kita lebih kecil dibandingkan impor jasa kita pada tahun tersebut. Nah, kemudian neraca modal ini umumnya positif atau juga surplus, ya, yang berarti bahwa arus modal asing yang masuk ke dalam Indonesia ini lebih banyak dibandingkan arus modal dalam negeri yang keluar negeri. Jadi minat investasi dari luar negeri ke Indonesia ini sangat tinggi dibandingkan minat investasi dalam negeri ke luar negeri. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa neraca modal kita nilainya surplus, gitu ya, karena arus modal dalam negeri yang keluar ini lebih kecil dibandingkan arus modal asing, ya, yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, ini tadi tentang sejarah neraca pembayaran di Indonesia, sedikit saja, ya. Nanti kalau kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa buka sejarah-sejarah melalui website Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perekonomian. Ya. Baik, kemudian kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan. Ini ada apa saja? Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan, ini pertama adanya inflasi domestik. Yang seperti apa inflasi domestik? Inflasi domestik itu bahwa bila inflasi suatu negara ini naik relatif terhadap partner dagang utamanya, nah umumnya keseimbangan transaksi bisa berjalan menurun. Ya, ini inflasi domestik. Kemudian hal lain yang bisa mempengaruhi transaksi berjalan juga adalah pendapatan domestik. Nah, bila pendapatan siap pakai suatu negara ini meningkat dalam presentasi yang lebih tinggi dibandingkan partner dagang utamanya, maka keseimbangan transaksi berjalan umumnya bisa juga menurun. Atau juga melalui kurs valuta asing. Nah, bila mata uang suatu negara ini mulai mengalami apresiasi relatif terhadap partner dagang utamanya, ya, maka keseimbangan transaksi berjalan biasanya menurun. Atau juga melalui restriksi pemerintah, di mana pemerintah atau dalam hal ini pemerintah pusat dapat mempengaruhi keseimbangan transaksi berjalannya dengan mengenakan kebijakan-kebijakan tertentu. Ya, bisa melalui kebijakan bea masuk, ya, fiskal, maupun kuota terhadap barang-barang produksi dari luar negeri. Jadi dibatasi nih impornya, ya, keran impornya agak dikecilin sedikit, gitu. Supaya apa? Supaya nilai ekspornya bisa lebih tinggi, gitu ya. Tetapi hal ini tergantung kepada kondisi perekonomian dan kondisi perdagangan internasional. Gitu. Baiklah, ini tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan. Ada inflasi domestik, kemudian pendapatan domestik, kurs valuta asing, dan juga restriksi pemerintah. Nah, ada juga beberapa catatan yang akan akan saya berikan, bahwa bila rekening modal mengalami surplus, berarti terjadi arus modal atau net capital inflows ke dalam negara tersebut. Kemudian juga rekening modal yang defisit, ini artinya terdapat aliran modal bersih yang keluar atau negara tersebut secara keseluruhan membeli aset finansial luar negeri atau meminjamkan ke luar negeri.
Nah, ini kayaknya tidak terjadi di Indonesia ya, tapi negara-negara maju seperti Jepang, Amerika ini melakukan hal ini. Kemudian ada beberapa faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keseimbangan rekening modal. Pertama adalah suatu negara dapat mengenakan pajak penghasilan khusus terhadap investor asing yang melakukan investasi di negara tersebut. Kemudian adanya liberalisasi atas kontrol terhadap aliran modal internasional secara bertahap. Jadi ini walaupun pasar bermain, tetapi pemerintah tetap melakukan kontrol ya, terhadap aliran modal internasional. Kemudian ada juga antisipasi pergerakan kurs valuta asing oleh para investor dan juga antisipasi juga terhadap pergerakan perubahan dari nilai-nilai surat-surat berharga, ya, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri, itu kira-kira. Nah, ini tadi adalah catatan yang bisa disampaikan di dalam pembahasan rekening modal, ya, baik itu rekening modal yang mengalami surplus maupun rekening modal yang mengalami defisit. Nah, kita juga akan lihat nih, ya, sebetulnya hubungan antara neraca pembayaran dan kurs itu bagaimana. Nah, kita tahu ini adalah rumus dari hubungan antara neraca pembayaran dan juga kurs valuta. Di mana bahwa neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa dari suatu negara, ini bila ditambah dengan neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara capital inflows dan juga capital outflows, serta ditambah dengan cadangan devisa negara tersebut, maka dapatlah nilai neraca pembayaran. Nah, ini adalah hubungan antara neraca pembayaran dan juga kurs. Jadi bisa dikatakan bahwa neraca transaksi berjalan dan juga neraca transaksi modal serta cadangan devisa apabila dijadikan satu, maka kita bisa mendapatkan nilai neraca pembayaran suatu negara. Nah, ini tadi tentang hubungan antara neraca pembayaran dan juga kurs. Nah, kemudian penyesuaian dalam sistem kurs tetap itu yang seperti apa? Nah, kita tadi sudah bicara ya, sistem kurs macam-macam ya, ada kurs tetap, ada kurs mengambang dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dalam sistem kurs tetap bahwa pemerintah, ini dalam sistem kurs tetap bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah ini untuk menjaga agar neraca pembayaran atau BOP ya, ini sama dengan 0. Nah, bila jumlah neraca transaksi ini berjalan dengan neraca modal yang tidak sama dengan 0, ya, bila tidak terjadi nih ya, maka pemerintah ini harus bertanggung jawab untuk melakukan intervensi dalam pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa yang dimiliki. Sehingga apa? Sehingga neraca perdagangan ini bisa terselamatkan. Nah, kemudian bila jumlah neraca transaksi berjalan dan neraca modal juga lebih dari 0, ini menunjukkan adanya kelebihan permintaan terhadap mata uang domestik. Nah, bila jumlah neraca transaksi berjalan ini dan neraca jasa adalah negatif, maka bisa dikatakan bahwa
terjadi kelebihan penawaran mata uang domestik di pasar dunia. Nah, pemerintah harus melakukan intervensi nih dengan membeli mata uang domestik dengan cadangan mata uang asing atau juga surat berharga atau juga emasnya yang dimiliki dalam suatu negara. Nah, ini tadi tentang bagaimana sih penyesuaian dalam sistem kurs tetap. Kemudian bagaimana dengan dalam sistem kurs yang mengambang? Nah, kita tahu bahwa di dalam sistem kurs mengambang bebas, pemerintah suatu negara ini tidak mencampuri urusan di dalam pasar valuta asing. Nah, karena kurs suatu mata uang ini ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Ya, beda dengan kalau menetapkan sistem kurs tetap, ya, atau fixed exchange rate. Nah, ini kalau mengambang ini semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya. Kemudian bila tadi kita bicara tentang neraca perdagangan ya, nah ini kemudian bila neraca transaksi berjalan dan neraca modalnya tidak sama dengan nol, maka secara otomatis ini akan mengubah kurs valuta asing menuju ke arah yang diperlukan. Ya. Supaya apa? Supaya neraca perdagangannya sama dengan nol atau BOP-nya sama dengan nol. Nah, ini kan benar-benar suatu tantangan nih bagi suatu negara gitu ya. Nah, ini tadi tentang penyesuaian kurs. Kemudian apalagi bahwa dalam sistem kurs mengambang terkendali, kalau tadi mengambang bebas, kalau ini terkendali, ini menentukan kurs setiap hari yang diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi kadang-kadang ini pemerintah merasa perlu mengambil tindakan untuk menjaga stabilisasi kurs dalam nilai kurs tertentu. Jadi kalau misalnya, wah sepertinya pandangan kurs kita ini hari ini bakalan sampai ke 15.000 rupiah per US dollar. Tapi kalau bisa bagaimana ya hari ini jangan sampai 15.000 deh gitu. Sampai 14.950 lah gitu. Bagaimana caranya? Caranya kita lakukan kebijakan inilah moneter gitu kan. Dengan mengeluarkan devisa, membeli rupiah dengan cadangan devisa kita supaya kurs kita sampai ke menguat 50 poin atau menguat 50 rupiah di hari itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian pemerintah biasanya berupaya agar penilaian pasar mengenai suatu kurs mata uang ini berubah dengan mempengaruhi motivasi aktivitas pasar dan bukan melalui intervensi langsung dari pasar falas. Jadi pemerintah menghimbau nih biasanya di awal-awal perdagangan, ya biasanya ada statement-statement dari Menteri Keuangan atau juga dari Presiden ya tentang outlook perekonomian atau outlook bisnis hari ini atau bulan ini atau yang mendatang sehingga bisa mempengaruhi pelaku pasar dan juga aktivitas pasar. Ya, tapi bukan melalui kebijakan pemerintah, tetapi melalui motivasi-motivasi yang diberikan dari pemerintah terhadap pelaku pasar, ya pasar uang, sehingga aktivitas pasarnya bisa mengalami perubahan, baik itu perubahan meningkat maupun menurun, atau juga stabilisasi pasar. Nah, dengan mengubah suku bunga relatif sehingga mempengaruhi ketentuan kurs secara fundamental ini juga ya bisa kalau ini melalui intervensi pemerintah. Bila suatu negara hendak mempertahankan nilai mata uangnya, ia dapat menaikkan suku bunga domestiknya untuk menarik modal dari luar negeri.
Ini sudah saya bahas kemarin dan hari ini juga, tadi di depan juga saya sudah sampaikan juga. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Maret, Bank Sentral kita, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan respon terhadap kenaikan suku bunga The Fed di Amerika, dan juga akhirnya kita juga menaikkan tingkat suku bunga juga, gitu ya. Nah, sehingga menjadi banyak hal yang terjadi dalam perekonomian kita beberapa minggu ini. Kebijakan dari Bank Sentral itu menginginkan bahwa paling tidak perekonomian kita stabil selama beberapa bulan ke depan. Hal ini diinginkan oleh pemerintah karena adanya peningkatan atau kenaikan suku bunga The Fed yang mengakibatkan sejumlah investasi dari luar negeri ini mengalir ke luar negeri, sehingga mereka mencabut investasinya dan akan melihat pasar kembali. Apabila pasar sudah relatif stabil, maka investasi akan kembali masuk. Tetapi saat ini banyak investasi yang sedang keluar, sehingga banyak pelaku usaha dari luar negeri atau penanam modal asing banyak yang sedang menarik modalnya untuk melihat stabilisasi perekonomiannya bagaimana. Kalau nanti sudah kembali normal dengan adanya kebijakan dari Bank Sentral kita, nah, baru nanti kemungkinan investor dari luar negeri atau penanam modal asing akan kembali lagi ke dalam negeri. Kira-kira itu di dalam pembahasan penyesuaian sistem kurs mengambang. Ya, jadi ada sistem kurs mengambang bebas, ada yang mengambang terkendali. Gitu ya. Nah, kira-kira itu tadi pembahasan-pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai neraca pembayaran. Ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang apa itu devisa, kemudian apa hubungannya dengan valuta asing, kemudian juga kita juga harus tahu beberapa cara-cara dan sistem pembayaran internasional itu bagaimana. Kemudian kita membahas neraca pembayaran, ada beberapa komponen-komponen neraca pembayaran tadi ya sudah kita bahas. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa mengetahui mekanisme penyeimbang tadi ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi transaksi berjalan ya. Tadi ada inflasi domestik, kemudian pendapatan domestik, kemudian ada kurs valuta asing, juga ada restriksi pemerintah. Kita juga tadi sudah membahas tentang hubungan antara neraca dan neraca pembayaran dan juga kurs, ya, kemudian sistem kurs yang seperti apa saja tadi ya, ada fixed exchange rate, kemudian ada floating exchange rates, juga ada stable exchange rates dan juga multiple exchange rates. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah ada di kelas saya hari ini. Untuk itu, silahkan bisa mendiskusikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi di dalam kolom komen, atau juga kalau ingin ada pertanyaan, ya nanti bisa saya bantu untuk menjawab bila ada yang belum jelas atau perlu kita diskusikan kembali. Itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Sampai jumpa.